rumah tangga. Oleh karena itu dia antara suami istri ini dalam pembagian harta bersamanya tetap pembagian adalah 40 dan 60%. Hakim memutuskan demikian, dan hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang mana harus dibagi seperdua. Dan yang terakhir riset yang saya lakukan yaitu adalah pada putusan hakim nomor 38 yaitu di Bukit Tinggi, Padang. Jadi ada 3 riset yang mana sama, suami istri bekerja dan istri dominan memberikan nafkah ekonomi di dalam keluarga. Ini yang belum dibahas di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi di dalam buku saya ada dibahas rekonstruksinya, yang mana dengan perkembangan zaman ini wanita sudah bisa mandiri, wanita sudah bisa kedudukannya mungkin dalam hal ini notabene dengan suami dalam penghasilan rumah tangga, atau mungkin juga wanita dia lebih kontribusinya di dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang ini belum ada dikupas di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu saya tambahkan poin-poin yang ada tersebut sesuai dengan hasil riset, 3 riset ya, berdasarkan studi kasus menghasilkan poin-poin tambahan untuk pasal 97 kompilasi hukum Islam. Saya berharap kedepannya hakim nanti akan membagi harta bersama tidak hanya seperpula tetapi berkembang sesuai dengan kontribusi suami istri tersebut di dalam rumah tangga, dan perlunya ditambahkan di dalam undang-undang tersebut. Ini hal yang sangat penting dan krusial, mudah-mudahan masyarakat akan bisa memahaminya semaksimal mungkin. Bu, kelebihan buku ini apa sih dibandingkan mungkin dengan buku-buku yang lain terkait masalah ini? Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai berbasis keadilan Pancasila. Kemudian yang kedua ada rekonstruksinya, pembaharuan-pembaharuannya, dan yang ketiga adalah ada comparingnya. Comparing di sini maksudnya adalah ada negara pembandingnya, yaitu 6 negara. Di sini kebetulan sebagian negara sudah saya kunjungi untuk riset tersebut. Yang pertama adalah negara Jepang, kemudian yang kedua adalah Brunei. Ini yang Asia saya ambil Brunei, Malaysia. Kemudian yang ketiga juga Egypt, yang keempat Arab Saudi, serta yang terakhir adalah Filipina. Jadi ada 6 negara yang saya coba kupas mengenai pembagian harta bersama mereka. Kemudian hal ini kenapa saya lakukan? Karena comparison ini, perbandingan ini sangat berguna bagi kita ke depannya, yang mana nanti dari masing-masing negara itu kebaikan-kebaikan tentang pembagian harta bersama kita bisa implementasikan ke undang-undang kita. Itu ke depannya menurut saya sangat bagus untuk comparisonnya mengambil negara lain seperti itu. Bu, di antara 6 negara sebagai negara pembanding tadi atau komparasi tadi itu bisa nggak diambil salah satu contoh seperti apa mereka penerapan pembagian harta bersama ini di sana? Baik, salah satunya akan saya angkat yaitu negara Jepang. Kebetulan alhamdulillah tahun 2018 saya pernah ke negara Jepang untuk seminar internasional artikel saya. Nah, di sana saya melakukan sekalian penelitian dan interview keadaan masalah pembagian harta bersama. Yang perlu kita ambil dari pembagian harta bersama, di negara Jepang itu masyarakatnya apabila terjadi pembagian harta bersama setelah melakukan perceraian, mereka lebih dominan melakukan secara hukum kekeluargaan. Mengapa demikian? Dengan alasan pertama biaya mahal untuk pengacaranya, karena di sana betul-betul memperlakukan pajak yang sangat tinggi ya di negara Jepang. Oleh karena itu dominan mereka melakukan secara keluargaan. Terus alasan yang kedua adalah human right. Mereka sangat menghargai apa milik seseorang itu akan mereka berikan tanpa ada suatu perselisihan atau percekcokan. Jadi nilai manusiawinya ini yang bisa kita ambil dari negara Jepang, menghargai sesama manusia. Apabila itu memang haknya, itulah diberikan. Jadi tidak ada di negara Jepang itu terjadi percekcokan atau perselisihan karena pembagian harta bersama. Itu mungkin kedepannya bisa kita ambil rasa kemanusiaannya itu sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Itu menurut saya, penelitian saya, negara Jepang bagus kita ambil di dalam human right-nya, begitu Pak. Bu, itu kan tadi contohnya kan negara Asia ya, sama Indonesia adalah Asia kan.
Kalau misalnya di negara Eropa misalnya atau negara lain di luar pada Asia, Iya. ada nggak perbandingan Bu? Ya. Kebetulan pada waktu tahun berikutnya sebelum itu, setelah saya melakukan penelitian ini, saya jumpa dengan salah satu seorang associate profesor ke Samarinda, ke kota Kalimantan Timur, melakukan diskusi ilmiah. Kebetulan saya adalah moderator di dalam diskusi ilmiah tersebut. Saya menanyakan interview langsung bagaimana dengan pembagian harta bersama di negara Turki, negara beliau ya. Profesor tersebut menjelaskan bahwa di Turki itu jarang terjadi perceraian. Kenapa? Karena di sana sangat mahal untuk biaya memberikan pembagian harta bersama tersebut kepada misalnya bekas istrinya dalam hal ini, atau suami ini harus memberikan uang yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu ada pepatah mengatakan kalau kita ingin bercerai di Turki itu sama juga kita nanti akan bangkrut ke depannya, karena uang kita ini benar-benar harus save, harus ada untuk memberikan kepada pasangan kita tersebut. Oleh karena itu di sini di Turki mereka jarang terjadi perceraian. Kalau ingin bercerai mereka akan berpikir masak-masak dan matang, karena kalau bercerai nanti bisa habis itu uangnya dan bisa jadi bangkrut, katanya beliau gitu. Jadi become bankrupt seperti itu, profesor menjelaskan. Oleh karena itu mereka sangat merespek untuk suatu rumah tangga dihindari untuk terjadinya suatu perceraian. Kalau toh terjadi suatu perceraian, pembagian harta bersamanya sangat konsisten, yaitu betul-betul dibagi dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, misalnya setiap bulan harus memberi, di awal dulu memberi, kemudian setiap bulan memberi, ini adalah harus dilakukan. Kalau tidak nanti akan mendapat sanksi. Bu, terkait buku yang Ibu tulis ini, apa harapannya ke depan Bu? Baiklah Pak, terima kasih. Untuk harapan ke depannya, memang buku ini kalau ada yang berminat langsung hubungi dan kontak personnya ke saya, yaitu nomor HP-nya 082358-nya 4x056, serta email saya juga ada, estiroyan@gmail.com. Nah, di sini harapan saya ke depannya adalah masukan-masukan saya di pasal 37 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 174 yang mana sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu bisa dibuatkan tambahan oleh pembuat undang-undang tersebut, serta di pasal kompilasi hukum Islam pasal 97. Nah, di situ juga ada poin-poin yang sangat berguna untuk masyarakat banyak jika terjadi sesuatu yang mana mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu, saya berharap hakim pun dapat lebih fleksibel dan kasuistis, walaupun negara kita menganut civil law sistemnya, tetapi dalam hal ini kita tetap harus bisa fleksibel dan dinamis. Jadi kita harus bisa melihat perkembangan zaman saat ini, yang mana wanita Indonesia sudah mulai maju dan bisa berkarya seperti juga kaum laki-laki seperti itu. Selain menulis buku, alhamdulillah sangat kewajiban kita sebagai dosen harus menulis artikel. Dalam hal ini saya sangat menyenangi menulis artikel dalam bahasa Inggris. Jadi ini semua adalah artikel saya secara internasional di negara-negara, misalnya ini tahun 2021 Sanliu Pak Turki. Nah, kemudian ini ada juga yang kedua di bulan Januari tanggal 21 sampai 22 2022. Tahun ini juga masih di negara Turki ya, tapi dia kotanya beda, Gaziantep. Jadi di Turki itu banyak nama kota-kotanya yang berbeda-beda. Kemudian juga ini juga masih di tahun 2022, yaitu ini Maret 12 sampai 13, masih tahun ini di Istanbul, Turki. Selain yang artikel tadi Bu? Ini lanjutannya yaitu artikel di negara Turki juga, yaitu kotanya Ankara, April 1 sampai 3 2022. Ini saya berserta tim Tursiladi, yaitu asosiasi yang ada di Samarinda dan ada juga di seluruh provinsi serta pusatnya di Jakarta.
Porsiladi adalah forum silaturahmi dokter Indonesia yang baru berdiri tahun lalu bulan Januari, jadi masih fresh ya Porsiladi tersebut. Nah ini yang motivasi saya buat artikel bendera Porsiladi, forum silaturahmi dokter Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di negara Turki, yaitu ini adalah Baki Arasia University. Ini saya buat di tahun ini juga, April 27 sampai 28 2022. Dan ini yang terbaru adalah di Amerika Latin Amerika, yaitu Colombia, Bogota, yaitu April tanggal 5 sampai 7 2022. Bu, closing statementnya terkait buku ini, apa yang ingin disampaikan Bu? Hubungan dengan buku yang saya tulis ini tentang pembagian harta bersama, yang mana akibat saya berkeadilan Pancasila, jika masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih lanjut jika terjadi kasus yang berhubungan dengan hal pembagian harta bersama, silakan hubungi saya akan welcome, datang hubungi kontak person saya atau email boleh, saya akan insya Allah membantu Bapak Ibu yang mana kesulitan dalam hal pembagian harta bersama. Ya, terima kasih Bu.